Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye dan wanita yang begitu akrab, menyebabkan orang lain memiliki pikiran aneh. Tentu saja, tidak ada seorang pun di antara hadirin kecuali pelayan tua dan Li Zitian. Keduanya telah diubah, tidak ingin menyatakan tidak sopan. Hah, berapa lama lagi kita akan melakukan ini? Kita akan membunuh rumput-rumput itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kau juga merobek bajuku, keluhnya. Tolong jangan salah paham, kaulah yang mendengarkanku, kata Li Qiye. Lalu, dia tampak berniat mengganggunya. Hah, baguslah, kamu menang. Tak ada Li di dunia ini yang bisa menandingimu. Ia mengangkat tangannya dan menyerah. Menyerah, kan? Dia meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan sambil mencari sesuatu dengan tangan lainnya. Apa yang kamu cari? Dia tersenyum tak berdaya. Hanya sekadar menahan perasaan, katanya sambil menggerakkan tangan. Jika kau terus melakukan ini, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali kepolosanku bahkan setelah melompat ke Sungai Kuning. Katakan saja apa yang kau cari, aku tahu apa yang terbaik untukku. Keluhnya, sulit untuk menyatakannya, saya hanya memeriksa apakah kamu sudah membuat kesepakatan. Dia merawat, kesepakatan. Dia berhenti main-main dan menatap tajam ke wajah biasa wanita itu, siapa kamu? Tatapan mata kembali tajam, ingin melihat ke dalam dirinya. Dia membusungkan dadanya dan berkata, kebiasaanmu yang berisik dan mengganggu tidak akan berubah. Teruslah melihat kalau begitu. Jika saja aku tidak mimisan sekarang, jika tidak, kau akan menuduhku sebagai orang tua mesum. Li Qiye menghela nafas. Aku khawatir menjadi orang tua mesum dan di luar kemampuanmu. Ejeknya. Hal inilah yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari cengkeramannya dan memanjangkannya kembali ke bawah, memperoleh posisi yang benar-benar di atas angin. Apakah ini membuatmu merasa lebih seperti seorang pria? Tanyanya. Tidak, tapi sebagai seorang pria, saya tidak menghargai komentar Anda tentang kesehatan saya. Dia tersenyum dan kecewa. Ini saat yang tepat untuk memeriksa, katanya provokatif. Kita tidak bisa melakukan ini di siang bolong, katanya. Dengar, tidak apa-apa jika kamu punya masalah kesehatan, tidak perlu terus-menerus menyembunyikannya, katanya. Kau yakin? Dia mengaktifkan auranya dan menggenggam tangannya erat-erat, kalau begitu, aku minta maaf. Akhirnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kau sudah bertanya selama ini. Sekarang, maukah kau melepasnya terlebih dahulu? Katanya. Coba saja kalau kau berani, katanya. Aku rasa kau takkan mampu menahan kekuatan penuhku sebelum kau hancur menjadi abu, katanya. Kata-katamu kuat, kita lihat apakah kau bisa membuktikannya. Dia meleleh ke arahnya. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu betapa jantannya aku. Dia berteriak dan mengaktifkan niat sucinya. 3000 kata hanyalah sebutir garam di lautan jika dibandingkan dengan luasnya pikiran. Oleh karena itu, ia menjadi tidak berdaya dan terseret arusnya. Apakah kamu masih bisa mengatasinya sekarang? Sang penguasa lautan pikiran berbicara dengan suara angkuh. Bawa saja, katanya. Jangan bilang aku curang sekarang. Li Qiye tertawa dan mengarahkan lautannya ke depan. Aktifkan. Dia menciptakan satu demi satu gerbang untuk melindungi pikiran. Gemuruh. Sayangnya, lapisan-lapisan yang tak terhitung banyaknya tidak dapat menahan serangan mental Li Qiye, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Akhirnya dia menginginkan dan niat ilahinya memenuhi pikirannya. Sudah, terlambat dia untuk melawan momentumnya yang tak terhentikan. Ledakan. Di bagian terdalam dan terdalam pikiran tampak ledakan dahsyat. Ini adalah, ekspresi Li Qiye berubah masam saat dia mencoba membuat penghalang di sekitar sumber ledakan. Ini memberikan cukup waktu untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Dia melompat ke udara dan menghilang dari pandangan. Suara terdengar dari kedekatan, Li, ini belum berakhir. Sangat ingin bunuh diri. Li Qiye bangkit dan berkemah, sangat bertekad untuk menjatuhkanku bahkan jika itu berarti mati. Dia berpikir sebelum mengambil keputusan dan melupakan masalah itu. Sekarang, pelayan tua dan Li Zitian akhirnya bisa berbalik, berpura-pura seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Kemenangan lainnya, Tuan. Pelayan tua itu membungkuk. Bukankah sudah terlambat untuk mulai menyanjungku?
kata Li Qiye. Itu datang dari hati. Lelaki tua pendiam itu berbicara lebih banyak dari biasanya. Dia adalah sang legenda. Li Zitian mencoba menenangkan diri. Wanita tadi ketakutan karena membuatnya merasa tidak berdaya meskipun memiliki 12 buah suci. Itu hanya gelar, tidak berarti apa-apa. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Mengapa ada dua gelar yang mirip? Tanya pelayan tua itu. Kau seharusnya bertanya kepada mereka, mengapa ada gelar untuk setiap jenis kelamin. Li Qiye berkata sambil menatap langit. Dia mengingat beberapa hal tetapi itu tidak berlaku untuk situasi ini. Kau menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Li Zitian menjadi penasaran. Pria di hadapannya cukup kuat untuk tidak membebani siapapun, tetapi dia jelas membuatnya tampak seperti itu. Aku tidak tahu. Li Qiye sendiri merasa akhir-akhir ini ada terlalu banyak hal yang tidak terduga. Apa yang kamu lakukan, wahai surga yang jahat? Pikirnya dalam hati. Baiklah, terserahlah, ayo kita minum lagi. Dia bertepuk tangan dan berkata kepada keduanya sambil tersenyum. Begitu mereka mendekati pintu masuk, kedai itu tiba-tiba melompat menjauh. Ia menumbuhkan 4 kaki dan mulai berlari. Kita lanjutkan saja, kata Li Qiye pada yang lain. Kedai itu tampak seperti burung unta yang berlari cepat di padang pasir dari kejauhan. Li Qiye diikuti bersama pelayan tua, beruang sejati, dan Li Zitian tepat di belakangnya. Mereka berlari selama berhari-hari dan bermalam-malam hingga mereka tiba di suatu tempat yang diselimuti kabut. Ia memiliki sifat hipnotis, yang mampu memikat orang lain hingga tertidur dan membuat mereka kehilangan arah. Ketiganya segera melindungi pikiran dan fokus mereka, tidak ingin tertinggal. Li Qiye bergerak ke kiri dan kanan secara acak. Yang lain tahu bahwa mereka harus mengikuti langkahnya dengan tepat. Mereka akhirnya mencapai padang pasir dengan bintang-bintang terang di atas yang menyerupai koordinat spasial. Saat mereka melihat ke atas, mereka merasa terikat pada jalur tertentu, jalur yang dapat membawa mereka pulang. Di bukit pasir di hamparan, pasir tertiup angin kencang. Hal ini menampilkan tulang-tulang putih di bawah, berukuran raksasa. Orang bisa membayangkan betapa besarnya seluruh kerangka yang terkubur di bawahnya. Di sana, Li Zitian melihat kedai minuman yang sedang beroperasi. Tempat itu berada di atas bukit pasir dengan papan nama yang masih bergoyang mengikuti angin, tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia, hanya tulang belulang. Jadi, kedai yang ada di sana melukiskan gambaran yang menyeramkan alih-alih memberikan rasa nyaman. Tentu saja kelompok itu cukup berani untuk mengabaikannya. Baiklah, mari kita tidur siang dulu. Li Qiye melihat sekelilingnya sebelum duduk dan menutup matanya. Tidur siang, Li Zitian tidak mengerti. Namun, dua orang lainnya duduk dan memejamkan mata. Hal ini membuatnya mengikuti tren itu juga. Begitu dia bangun, dia mendapati dirinya berada di tengah kota. Yang lainnya sudah bangun jadi dia ikut berdiri. Tempat yang menarik. Li Qiye tersenyum acuh tak acuh sambil mengamati jalan yang sibuk. Aneh sekali. Sebaliknya, pelayan tua itu agak berhati-hati. Di mana tempat ini? Li Zitian tidak menyangka akan diteleportasi ke sini setelah tidur siang. Apakah ada yang memindahkan kelompok itu? Tidak, mereka pasti sudah menyadari dan bangun tepat waktu. Itu muncul dalam semalam. Gumamnya, gurun di malam hari dan kota yang ramai di siang hari. Ini akan baik-baik saja jika tidak ada kerangka besar yang terkubur di bawah pasir. Li Qiye tersenyum dan mulai berjalan. Kota itu penuh dengan penduduk dan pedagang, tidak berbeda dengan yang biasa terlihat di dunia fana. Lucunya, Li Qiye berjalan perlahan dan menikmati pemandangan seolah-olah itu adalah pemandangan yang paling indah. Puding tahu di sini, puding tahu. Sebuah nyanyian yang tidak terlalu keras namun kuat datang dari seorang pedagang kaki lima yang memanggul sebuah tiang di pundaknya dengan dua tong kayu yang melekatkan di kedua sisinya. Wajahnya berbentuk persegi dan penuh kerutan, mengenakan pakaian kasar dengan handuk di pundaknya untuk meringankan beban tongkat. Meskipun membawa dua tong penuh tahu, ia tetap berjalan dengan kelincahan yang luar biasa, tanda vitalitas dan kekuatan seolah-olah usia hanya membuatnya lebih kuat. Apakah kamu ingin puding tahu? Dia berhenti setelah terwujudnya Li Qiye. Li Qiye hanya tersenyum menanggapinya sementara Li Zitian berkata, berikan kami masing-masing satu mangkuk. Hanya dia saja tidak apa-apa. Li Qiye mengedipkan mata dan melirik Li Zitian. Orang terakhir agak bingung, tapi satu mangkuk sudah tergeletak di tangan. Dia mendongak dan lelaki tua itu sudah berjalan pergi sambil melantunkan mantra.
Saya masih belum membayar, teriaknya, tapi lelaki tua itu menghilang di antara kerumunan. Dia pikir dia lebih baik menghabiskan mangkuk itu. Sial, teriakannya setelah rangsangnya dan kepuasan semuanya. Ia melihat ke tanah dan melihat tumpukan pasir, tetapi ketika ia melihat mangkuk, mangkuk itu masih berisi puding tahu. Dia membuka cakrawalanya dan melihat isinya berubah-ubah dari pasir ke tahu. Dia kemudian melihat sekeliling dan melihat banyak ilusi. Rupanya seluruh kota itu palsu. Namun, bagi pedagang dan pejalan kaki itu nyata, seolah-olah diciptakan oleh kekuatan misterius. Hal ini membuat sulit untuk membedakan kenyataan dari yang lain. Apa yang nyata dan apa yang palsu di sini? Gumamnya. Pelayan tua itu mengamati kejadian itu dengan penuh perhatian dan juga mengalami kesulitan. Ketika sesuatu yang salah tampak benar, maka kebenaran pun menjadi salah, dan begitu pula sebaliknya. Ucap Li Qiye sambil tersenyum tipis. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari sosok yang cukup besar untuk menutupi langit. Mereka mendongak dan melihat kerangka raksasa. Satu hentakan saja dapat meluluhlantakkan seluruh kota. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Li Zitian dan beruang sejati menjadi khawatir. Namun, para pedagang dan pejalan kaki tampaknya tidak peduli dan tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kalian semua, tergeletaklah di hadapanku yang perkasa sebelum aku menghancurkan dunia kalian. Sosok itu meraung dengan keras. Amarahnya dapat berakhir dengan kehancuran total. Goblin kecil, berhentilah membuat masalah. Seseorang di antara kerumunan berteriak. Bam! Sebuah ledakan keras terjadi. Li Zitian dan yang lainnya mengira akan terjadi penyerangan terhadap kota itu. Namun, kerangka itu hancur dan menghilang dari pandangan, menampilkan seorang goblin muda yang memiliki afinitas tanah berdiri. Kau keterlaluan, jangan panggil aku goblin kecil. Kau tidak boleh memanggilku seperti itu. Si kecil mulai berteriak. Sayangnya, pernyataan kemarahannya tidak didengar. Oleh karena itu, ia menyerah dan berlari menuju kepada Tan, lalu menghilang. Li Zitian menganggap seluruh kejadian itu tidak masuk akal. Namun, kejadian serupa beberapa kali terjadi selama mereka tinggal di sana. Seekor harimau putih berukuran 2 kali lipat dari harimau biasa muncul di hadapan mereka. Auranya sedahsyat gunung besar, tampaknya mampu mengalahkan manapun musuh dengan sekali tebasan. Raungannya saja sudah membuat takut semua pendengarnya. Apakah Anda butuh tunggangan? Ada biayanya, ujarnya kepada kelompok itu. Kakiku agak lelah. Li Qiye tersenyum. Naiklah, bayar tip berapapun yang kau mau. Harimau itu muncul di hadapan Li Qiye yang dengan santai melemparkan beberapa barang. Harimau itu memakan mereka dan menerima pembayaran. Setelah itu, Li Qiye menunggangi binatang buas itu melewati kota dengan kelompok yang berjalan di belakangnya. Pelayan tua itu memiliki banyak pengalaman hidup. Meski begitu, dia tetap merasa tempat ini aneh. Li Zitian berhenti lagi untuk mengamati keramaian. Mereka semua memiliki ekspresi normal dan melanjutkan hidup mereka, baik para pelayan maupun pedagang. Mereka tampak cukup puas dengan kehidupan mereka saat ini. Berdengung. Sekarang, adegan yang bersinar muncul di atas, tampak seperti dewa. Bulu-bulu yang terbuat dari cahaya berhamburan ke bawah dan menyentuh tanah, menyebabkannya menyala. Hadirin sekalian, pengadilan surgawi memerintahkan pengerahan pasukan untuk ekspedisi berikutnya. Teriak sosok itu. Pelayan tua dan Li Zitian bergidik setelah mendengar ini. Enyahlah, teriak mereka yang ada di jalan. Jangan berpura-pura tidak masuk akal sekarang. Teriak sosok itu. Enyahlah. Penduduk kota termasuk harimau Li Qiye mengeluarkan ketapel dan mulai menembaki sosok itu. Brengsek, sial, kelereng yang tak terhitung banyaknya menghancurkan figur-figur itu dan merobek bulu-bulunya. Sekarang, sosok itu tampak seperti ayam yang dicabut dari bulunya, tidak lagi seangkuh sebelumnya. Penampilannya membuat kelompok itu tertawa bahak. Sosok itu bangkit setelah rentetan tembakan dan langsung lari. Semua orang kembali ke tugas mereka sebelumnya, kehidupan di kota kembali normal. Aku tidak mengerti tempat ini. Li Zitian terkejut lagi. Penduduk di sini tidak bisa diganggu dengan apapun. Setiap orang memiliki jati diri yang hanya bisa ditinggalkan pada saat-saat tertentu. Li Qiye tersenyum dan berkata, sayangnya, hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Apa arti jati diri dalam kasus ini? Tanya Li Zitian. Dia tahu tentang anima,
atau jati diri sejati, dalam hal obeng. Kamu berasal dari klan suatu benua, terlahir dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Namun, jika kamu benar-benar ingin menjadi penjual kentang yang rendah hati dan menemukan kegembiraan yang besar dalam hidup ini adalah jati dirimu. Li Qiye berkata sambil melirik pemuda itu, selain bercita-cita untuk mencapai puncak, pernahkah kamu berpikir tentang apa lagi yang ingin kamu lakukan dalam hidup? Pertanyaan ini belum pernah terlintas dalam pikiran, karena takdir sudah ditentukan sejak lahir. Klan mereka memiliki sejarah yang agung. Klan Qian bisa dibilang lebih unggul, tetapi sekarang mereka sudah tiada. Leluhur mereka, Kaisar Merah, tidak terpecah belah. Di masa kini, Immensity Conqueror juga mendominasi. Dia, Li Zitian, terlahir dengan bakat luar biasa. Oleh karena itu, pemancarnya sangat besar. Masa di hadapannya cukup jelas, seorang jenius yang luar biasa menjulang di atas segalanya. Oleh karena itu, dia tidak pernah memikirkan jalan lain. Dia hanya ingin mengikuti jejak sang leluhur dan sang penakluk keagungan. Kelihatannya diserap jika kau mengungkapkan seperti ini, bangsawan muda. Aku belum benar-benar memikirkan apa yang benar-benar ingin kulakukan. Li Zitian tersenyum kecut. Tidak apa-apa, aku sendiri punya keinginan untuk membuka toko kecil yang mengoleksi lentera-lentera terang di malam hari, menghabiskan sisa seumur hidup dengan menjual barang-barang acak. Pelayan tua itu menyela. Li Zitian tahu bahwa lelaki tua itu lebih kuat darinya. Gaya hidup seperti ini tidak cocok untuk seorang jagoan itu. Trubear terlibat dalam percakapan. Li Qiye tersenyum dan berkata, aku tahu, kamu ingin menemukan seekor beruang betina yang lucu dan memiliki keluarga anak beruang yang baik. Aku juga tahu apa yang ingin kulakukan. Kata harimau itu, memasuki dunia fana dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Tuan, apa keinginan terbesar Anda? Tanya pelayan tua itu dengan berani. Li Qiye terkekeh dan menatap tajam, jika diriku saat ini tidak ada, maka hal yang paling ingin kulakukan adalah menemukan domba itu. Domba apa? Li Zitian tidak mengerti. Pelayan tua itu memikirkannya dalam diam sementara beruang sejati menjerit lagi. Diri sendiri. Li Zitian melihat sekeliling dan memikirkan masalah sendiri. Yang sebenarnya ingin dia lakukan jika dia tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Dia tidak pernah berasumsi sebelumnya, tetapi sekarang, dia agak penasaran dengan penjelasannya. Jalanan yang ramai itu dipenuhi orang-orang yang mencari jati diri dan kebahagiaan mereka. Baik atau buruk, mereka tetap menemukan sesuatu yang unik. Gemuruh, seorang pria parubaya dengan baju besi lengkap tampak agak dominan. Namun, tindakannya tidak sesuai dengan tampilan yang mengesankan. Ia membawa gada bertaring serigala di bahunya dan memiliki sebatang rumput di mulutnya, menggambarkan seorang pejuang yang tidak takut pada siapapun. Dia berjalan ke sebuah kandang dan menghantam tanah dengan kedua tangannya sambil berteriak dengan keras, saatnya membayar biaya perlindungan. Penjual itu mengabaikannya dan membuatnya membuka mata lebih lebar lagi, kau dengar itu? Saatnya membayar. Biaya apa? Penjual itu akhirnya meliriknya, biaya perlindungan apa? Pria itu mengeluarkan sebuah buku kecil dan membalik-balik halamannya sebelum berteriak, kios Anda sudah berada di bawah perlindungan saya selama periode 38.860, saatnya membayar. Bayar saja dengan kredit. Si penjual menjawab dengan santai. Baiklah, 38.861 periode, lain kali kau harus membayar atau aku akan menghancurkan stanmu. Pria itu setuju sebelum melanjutkan. Bam! Dia mengangkat pentungannya dan mengancam pemilik kios lainnya, orang tua, saatnya membayar biaya keamanan. Saya belum buka, nanti saya bayar. Pemilik kios ini tidak takut. Ingat, bayar aku dulu kalau kamu sudah punya uang, kata lelaki itu sebelum melanjutkan. Saatnya membayar biaya perlindungan. Dia pergi ke semua kios. Pemiliknya setuju untuk membayar tetapi memberikan alasan untuk menunda pembayaran. Dia sepertinya tidak setuju dan terus memainkan peran sebagai penjahat kejam. Apakah kalian percaya pada cahaya? Sedangkan kelompok itu, mereka diganggu oleh seorang pejalan kaki. Ia mengenakan pakaian biasa dan memiliki potongan rambut mangkuk yang khas, tampak seperti seorang petapa pengembara. Ia menempelkan kedua telapak tangan, maka kedua telapak tangan itu menjadi cemerlang. Tidak, Li Qiye tersenyum dan kecewa. Cahaya ada di mana-mana. Percayalah dan kamu akan diberikan kehidupan kekal.
Sang petapa membagikan selebaran kepada kelompok itu, bahkan kepada beruang sejati dan harimau. Selebaran itu ditulis dengan huruf-huruf bercahaya yang berkilauan dengan kedalaman misterius. Li Zitian tidak percaya tingkat peretasan yang dibutuhkan untuk menulis rune. Siapa lagi di benua atas yang bisa menulis sesuatu seperti ini? Percayalah, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Petapa itu membungkuk dengan rendah hati saat berbicara. Kekuatan cahaya yang memikat dari dada, yang seolah memberi hidup yang kekal. Pelayan tua itu juga terkejut. Ia teringat pendiri aliansi surga, penakluk naga cahaya. Namun, pertapa ini sepertinya berada di level yang lebih tinggi. Kamu mungkin tidak akan hidup selamanya, kata Li Qiye. Cahaya adalah siklus kehidupan dan kematian dan kehidupan, tetapi selama hati masih menginginkannya, cahaya akan selalu ada. Jawab petapa itu, sulit untuk mengutarakan. Hanya orang mati yang benar-benar tahu. Memahami prinsip adalah satu hal, tetapi apakah hati Dao akan bertahan sebelum jatuh ke dalam kegelapan tidak diketahui. Kata Li Qiye, percayalah pada cahaya dan jadilah abadi. Sang petapa tidak membantah atau mengalah. Baiklah, kurasa itu hal yang baik jika keinginan seseorang terpenuhi, baik saat hidup maupun mati. Kata Li Qiye, bam, tiba-tiba seseorang menepuk bahu petapa itu dan berkata, misionaris, kamu telah berkhotbah setiap hari di jalanku, kamu juga menyebarkan biaya perlindungan kepadaku. Percayalah pada cahaya. Petapa itu menyerahkan selembar kertas kepadanya dan berkata, terimalah pembayarannya. Cih, simpan saja untuk dirimu sendiri, siapa yang percaya pada cahayamu? Ah, hanya orang bodoh. Preman setengah baya itu memelotot dan berkata, jangan coba-coba kosong omongan ini lagi, bayar biayanya atau aku akan memukulmu dengan pentunganku. Kita adalah saudara di bawah cahaya, baik di saat senang maupun susah. Semoga cahaya mencapai hatimu yang biadab. Sang petapa membungkuk dan mulai melantunkan mantra. Kukup, lelaki itu mengulurkan tangannya seolah-olah sedang mengusir lalat, selalu mengoceh tentang cahaya, mencoba menjualnya seperti barang dagangan. Yah, tidak ada cahaya yang tersisa di sini. Cahaya memaafkan orang-orang yang hina dan hina. Petapa itu berkata, terimalah cahaya itu dan biarkan ia menanamkan niat-niat yang mulia. Aku akan menghancurkanmu jika kau tidak pergi. Lelaki itu merasa sakit kepala dan mengangkat pentungannya. Sang petapa tidak takut dan berbalik ke arah kelompok Li Qiye, percayalah pada cahaya dan kau dan aku akan naik ke surga bersama-sama untuk menyaksikan cahaya abadi. Bagaimana kalau begini? Kembalilah dan terangi aku saat cahayamu sudah abadi. Li Qiye menjawab mewakili kelompok itu. Hebat, sang petapa gembira mendengarnya, aku akan membahasmu lagi saat itu terjadi. Dengan itu, dia pergi untuk membagikan lebih banyak selebaran mengenai cahaya. Tuan-tuan, kalian pasti orang luar. Lelaki itu memandang ke arah kelompok itu dan matanya berbinar-binar seperti serigala yang menatap beberapa domba gemuk. Orang luar atau orang dalam, apakah perbedaan itu menjadikan kita manusia atau bukan? Apakah itu penting di sini? Tanya Li Qiye. Kurasa tidak ada satupun yang manusia. Pria itu berkata, geli dengan menanggapi Li Qiye. Dia menamparkan pahanya dan berkata, baiklah, saya akan memberi diskon 50% untuk biaya perlindungan. Diskon sebesar itu? Li Qiye tersenyum. Di kota ini, asal kamu membayar biaya perlindunganku, kamu bisa bebas berkeliaran di mana-mana. Cukup sebutkan namaku dan semua orang akan tahu untuk mundur. Bagaimana kamu ingin membayarnya? Kata pria itu. Karena kita bukan manusia, kita belum bisa membayar. Bayar saja dengan kredit, nanti kalau sudah punya uang saya akan bayar, kata Li Qiye. Kredit lagi? Saya punya keluarga yang harus dinafkahi dengan perlindungan bisnis kecil ini, saya tidak bisa melakukan ini sepanjang waktu, kata pria itu. Baiklah, karena aku tidak punya uang, aku tidak butuh perlindunganmu, lalu kenapa aku harus membayar? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Baiklah, itu akan dilakukan dengan kredit, keributan untuk membayarnya kali lain. Ini satu-satunya pengirim, oke. Pria itu takut kehilangan pelanggan. Ya, tidak akan ada waktu berikutnya. Li Qiye tersenyum. Bagus, sekarang kamu bisa bebas menjelajahi kota, tidak ada yang perlu dipikirkan karena kau berada di bawah perlindunganku. Pria itu menamparkan bahu Li Qiye. Li Zitian dan yang lainnya tercengang.
Bagaimana mungkin ada penjahat yang begitu santai di dunia ini? Jika mereka semua seperti ini, dunia akan menjadi tempat yang harmonis. Saya pergi untuk mendapatkan lebih banyak biaya. Pria itu berlangganan hutang Li Qiye dan pergi. Sepertinya ini adalah aksi kejahatan yang sangat buruk, kata Li Zitian. Biayanya tidak masalah, dia hanya ingin menjadi penjahat yang elegan, sama seperti kamu ingin membuka toko kecil, kata Li Qiye. Jadi ini adalah jati dirinya. Pelayan tua itu mengerti. Beberapa hal di sini tidak dapat dilihat dari dunia luar. Misalnya, ketika kelompok itu berbelok di suatu sudut, mereka mendengar sebuah iklan tentang naga. Daging naga, segar. Harganya sangat terjangkau. Daging naga, teriakan seorang pedagang. Li Zitian menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Sial, itu naga sejati dewasa yang besar. Binatang besar itu terbentang di hadapan mereka dengan mata tertutup, dipenuhi aura ilahi. Setiap sisik berkilauan terang dan kehadirannya menyebabkan gambar-gambar keberuntungan muncul di atas. Tidak diketahui apakah makhluk itu masih hidup atau sudah mati. Meskipun demikian, setetes darah saja akan sangat bermanfaat bagi pembudidaya manapun. Ini bukanlah apa yang disebut naga sejati di dunia fana. Naga sejati itu jelas berevolusi dari kadal dan ular. Yang In adalah yang asli. Penjualnya adalah seorang pria yang mengenakan jubah merah tua. Ia memancarkan aura berwibawa seolah-olah ia sedang duduk di antara awan. Karismanya tak ditandingi. Namun, dia memegang pisau jagal sambil berjualan dengan keras, daging naga dengan harga yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar menjual daging naga? Li Zitian menahannya. Trubear berteriak beberapa kali, tidak berani mendekati naga itu. Mengapa aku harus berbohong? Pria itu menatap Li Zitian dan berkata, cucu kecil, berapa pon yang kamu inginkan? Zitian merasa seolah-olah dia dihina oleh ucapan ini, dia pikir dia salah dengar. Berikan setengahnya untuk ku bawa pulang. Seorang pria yang baru berusia sekitar 20 tahun berkata. Namun, dia memiliki aura kuno seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan tua karena lambang dan pedang yang tua. Si penjual baju merah mengabaikannya, menyebabkan dia menyentuh naga asli, potong dari sini dan berikan aku sisi ini, aku tidak mau sisi yang satunya. Penjualnya masih mengabaikannya. Mulailah memotong, aku harus segera mulai memasak supnya. Pria itu nyaman tetapi diperlakukan seperti udara lagi. Kamu mau menjual atau tidak? Akhirnya dia meninggikan suaranya. Kau tidak membayar kali terakhir. Pria berbaju merah akhirnya menatapnya. Konyol sekali, klanku terkenal kaya raya dengan harta yang tak ada habisnya, kami bisa bertahan hingga 30 generasi sambil berusaha menghabiskan semuanya, jangan memfitnahku, aku tidak tahu uangmu. Pemuda itu menatap dengan mata terbelalak. Fitnah, kau mengambil setengah daging naga terakhir kali dan masih belum membayar, kata pria berbaju merah. Mengingat betapa kayanya aku, apakah aku peduli dengan beberapa koin? Pemuda itu menyingsingkan lengan bajunya dan tampak seperti tuan muda yang boros, teruslah banyak omongan kosong ini dan aku akan membeli seluruh bisnismu. Omong kosong apa? Kau benar-benar memakan setengah dagingku dan tidak membayar. Naga sejati itu tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah pemuda itu sambil berteriak. Hal ini membuat kelompok itu tercengang kecuali Li Qiye. Mengapa naga itu membantu tukang daging berdebat tentang utang? Lagi pula, bukankah itu sudah setengah matang? Kau, pemuda itu menunjuk ke arah naga itu dan tergagap, jaga mulutmu juga. Kita punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan, aku bisa dengan mudah membeli dagingmu yang jelek. Membolehkan aku membelah perutmu dan melihatnya. Sang naga menatapnya sebagai tanggapan. Dasar naga jahat, kau pantas mati 1000 kali. Pemuda itu berteriak, aku harus merebus dan menggorengmu setiap hari. Sayang sekali kamu tidak bisa. Naga itu memamerkan gembira dan berbaring kembali, ekspresinya membuat pemuda itu marah dan membuatnya pergi. Daging naga dijual di sini. Pria berbaju merah itu mulai berilan lagi. Apakah kamu benar-benar menjualnya? Li Zitian menatap naga itu dengan bingung. Cucu kecil, kamu mau beli atau tidak? Pria berbaju merah itu menatap Li Zitian, sepertinya mengira pria itu idiot. Beri aku jantungnya. Li Qiye tersenyum. Pria itu senang karena ada pelanggan tetap. Ia tersenyum lebar dan berkata, baiklah, segera datang. Setelah berkata demikian, ia mengambil pisau dagingnya dan mulai mengiris. Ah,
Esensi dan darah naga berceceran di mana-mana. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah harta yang tak ternilai. Krak, pria itu bergerak secepat kilat. Pisau itu cukup tajam untuk membelah naga itu, menampilkan jantung naga yang berdenyut. Tidak buruk sama sekali, Li Qiye memuji setelah melihatnya. Akan ku keluarkan sekarang. Pria itu merogoh dadanya. Bam, naga itu tiba-tiba melompat dan berteriak, apa yang kamu lakukan, teknik yang buruk sekali. Sakit sekali, saya tidak akan menjualnya lagi. Setelah mengatakan itu, ia mulai pergi sambil menutup dadanya. Saudara naga, kembalilah. Kembalilah. Teriakan lelaki itu. Tidak, urusanku di sini sudah selesai. Naga itu mengabaikannya dan pergi. Li Zitian teringat melihat pemandangan konyol ini. Hari ini aku terlalu ceroboh dan tidak bisa mengeluarkan jantungnya. Pria itu mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya, datanglah lebih awal besok, aku berjanji akan mengambil jantung naga itu untukmu. Datanglah lebih awal atau orang lain akan mengambil lebih dulu. Besok saja, Li Qiye tersenyum dan menunggangi harimau itu pergi. Begitu mereka meninggalkan kios, Zitian bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membeli hati itu? Seseorang yang suka menjual dan yang lainnya suka bertahan, tidak ada masalah di sini. Ini hanya transaksi. Li Qiye tersenyum. Aku tidak mengerti naga dewasa itu. Mengapa dia ingin dibantai? Kata Zitian. Adalah hal yang wajar jika seekor naga dibunuh dan dijual. Dalam kasus ini, naga itu rela membiarkan pria mengenakan merah memotongnya. Tindakan ini menunjukkan nilai. Jawab Li Qiye. Tolong jelaskan lebih lanjut, jawab Zitian. Naga sejati dewasa sangat berharga sehingga selalu diburu. Jika ada naga yang tidak diinginkan, maka itu bukanlah naga sejati. Kata Li Qiye, masuk akal, kata Zitian. Yang satu siap dibantai dan yang satunya lagi tukang jagal, pasangan yang cocok karena terpaksa. Li Qiye tersenyum. Ramalan, ramalan, ramalan. Seorang lelaki tua di jalan mengulangi kalimat ini seperti mesin tanpa emosi yang hanya mampu melakukan satu hal. Nada dan kecepatannya tetap sama. Jubahnya bercak-bercak tetapi bersih seperti sedia kala, sebuah indikator kepribadiannya yang teliti. Ia tampak memiliki gangguan penglihatan, tidak dapat melihat siapapun yang lewat. Satu-satunya teman yang menemaninya adalah matahari dan nyanyian yang berulang-ulang tanpa akhir. Ia memiliki tongkat bambu yang kemungkinan besar digunakan untuk berjalan. Tongkat itu juga menyerupai tongkat yang dimaksudkan untuk memukul ular. Tongkat itu memiliki 8 warna, yang tampaknya dipol hingga bertekstur mengilap. Kilauannya menggoda orang lain untuk menyentuh dan merasakan permukaannya. Jadi, lebih banyak orang yang memperhatikan tongkatnya daripada dirinya meskipun sifatnya aneh. Li Qiye adalah salah satu dari mereka. Dia berhenti dan melihat ke arah ramalan tua itu. Li Zitan dan yang lainnya juga berhenti sejenak. Pelayan tua itu memperhatikan tongkat itu, tongkat bambu ini. Ramalan. Nada bicara lelaki tua itu akhirnya berubah setelah menyadari seseorang berdiri di depannya. Akurat, Li Qiye menghela nafas dan bertanya. Benar-benar akurat, dan juga gratis, kata lelaki tua itu. Gratis. Li Zitian menjadi penasaran. Meramal nasib berarti mengintip kehendak surga, tidak mungkin ada pembayaran atau asuransi tidak dapat dihindari. Kata lelaki tua itu dengan serius. Itu benar-benar ada. Zitian terkejut sekali lagi. Izinkan aku membaca peruntunganmu untuk menjawab keraguanmu. Lelaki tua itu meraih tangan Zitian. Dia tidak dapat menghindari serangan lelaki tua itu meskipun dia adalah seorang raja naga 12 buah. Baiklah, Tuan. Silakan baca keuntungan saya. Karena dia sudah tertangkap, dia memutuskan untuk mengikuti arus. Orang tua itu memegang telapak tangan Zitian dan mulai menelusuri garis-garis itu dengan lembut, lebih mengandalkan sentuhan, bukan matanya. Nasibmu sangat luas. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menyimpulkan. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Zitian. Nasib yang mencakup kemungkinan dan cabang yang luas, tetapi yang terpenting, tak terhindarkan dari malapetaka besar. Orang tua itu melanjutkan, selama hatimu baik dan penuh belas kasih, sisa tahun-tahunmu akan dipenuhi dengan kemakmuran dan kesuksesan. Aku mempersembahkan 2 kata kepadamu, hati yang baik hati. Hati yang baik hati, gumam Zitian. Silakan bacakan keuntungan saya. Pelayan tua itu tertarik dan menawarkan tangannya.
Peramal itu memegang tangannya dan dengan lembut menelusuri telapak tangan, nasibmu sangat tebal. Bagaimana? Pelayan tua itu bertanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Takdir yang mendalam dan berjangkauan luas, meskipun berjalan sangat lambat. Langkah-langkah kecil diperlukan sebelum menempuh jarak yang jauh. Orang tua itu berkata, Anda memiliki bintang beruntung. Dengan bantuan mereka, Anda akan mencapai kemakmuran dan kepuasan yang tak terlukiskan. Terima kasih, Tuan. Pelayan tua itu membungkuk dan tidak meminta lebih banyak lagi. Mengetahui terlalu banyak tentang masa depan mungkin bukan hal yang baik. Si beruang sejati pun ikut tertarik dan menyentuh tangan peramal itu. Li Zitian terkekeh setelah melihat beruang yang bersemangat itu. Tentu saja, dia tidak memperkirakan ramalan tua itu akan mempermasalahkannya karena beruang itu memiliki perasaan. Orang tua itu tidak menolak dan mulai menelusuri kaki itu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah sedang memeriksa bentuk tulangnya. Nasibmu penuh dengan kutukan dan bahaya yang mematikan. Semua itu tidak dapat dihindari dan Anda akan kesulitan untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Namun, jika kau bertemu dengan orang-orang yang mulia, kemakmuran dan kesempatan akan menggantikan bencana. Si tua itu menyimpulkan. Beruang itu mengeluarkan teriakan pelan dan tampak membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ramalan, ramalan, ramalan. Orang tua itu kembali melantunkan mantra seolah-olah hal itu sama pentingnya dengan bernapas. Dia berhenti sejenak dan menatap Li Qiye, apakah kamu ingin ramalanmu? Nasibku tidak mudah untuk dibaca. Li Qiye tersenyum. Semua takdir bisa diramalkan. Baik atau buruk, itu urusan surga. Kata lelaki tua itu. Benar, Li Qiye mengangguk setuju. Jadi bagaimana? Desak lelaki tua itu. Li Qiye menatap lelaki tua itu sebelum mendesah pelan. Ia mengangkat tangannya dan berkata, kurasa aku tidak bisa menolak bacaan gratis. Lakukan saja. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius saat ia menyentuh tangan Li Qiye. Saat penilaian berlanjut, ekspresi menjadi semakin serius. Ia kemudian melepaskan tangan itu. Bagaimana? Tanya Li Qiye. Nasibmu semulia surga, aku tak bisa dan tak seharusnya membacanya. Lelaki tua itu menggeleng. Ya, aku sendiri tidak bisa mendalaminya terlalu dalam, apalagi orang lain. Li Qiye setuju. Semulia surga. Lelaki tua itu tetap bungkam, seakan-akan rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Apakah kamu sudah membaca kentunganmu sendiri? Tanya Li Qiye. Ya, kematian yang sudah ditakdirkan, kata lelaki tua itu. Jika kamu sudah memperkirakannya, mengapa tidak menempuh jalan yang berbeda? Tanya Li Qiye. Saya tidak takut dengan apa yang tertulis dalam takdir saya. Malah, menggunakan hidup saya untuk membuktikan takdir saya adalah kebenaran. Kata lelaki tua itu. Kematian adalah akhir, hanya tulang belulang yang tersisa. Ucap Li Qiye. Hidup yang kekal berarti tulang yang tak terhitung banyaknya. Orang tua itu menjawab. Tidak ada yang bisa membantahnya. Li Qiye mengangguk dan menatap ke suasana, kemana aku harus pergi dari sini? Tidak bisa diramalkan, dan memang seharusnya tidak. Orang tua itu punya jawaban. Bagaimana bisa? Li Qiye melanjutkan. Segala sesuatu tentangmu sudah ditentukan, entah aku menjelaskannya atau tidak. Kata lelaki tua itu. Jika memang begitu, mungkin aku harus menjadi penggembala saja. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tapi itu bukan takdirmu, jadi kamu tidak akan bisa melakukannya. Kata lelaki itu. Akulah yang menentukan takdirku, bukan surga. Ucap Li Qiye. Bagaimana jika kamu? Orang tua itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Li Qiye tersenyum masam dan mengusap dagunya, begitu ya, itu argumen yang meyakinkan. Jika aku adalah surga dan takdirku ditentukan olehku, maka itu tetap keputusan surga, sepertinya aku sedang menggali kuburku sendiri. Ini adalah takdirmu. Lelaki tua itu tak dapat menahan diri untuk berkata. Sayangnya, saya bukan orang yang beriman. Nasib saya lebih kuat, begitu pula tekad dan hati saya. Takdir tidak bisa menentukan jalan hidup saya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, mungkin satu-satunya yang melakukannya, kata lelaki tua itu. Aku sendirian di jalan menuju Dao ini, jadi aku tidak akan membiarkan surga mengalahkan takdirku. Li Qiye tersenyum. Jadi ya, lelaki tua itu merenung dalam diam. Kita semua adalah semut yang tidak berarti, komentarnya setelah beberapa saat.
Ya, tapi ada baiknya menjadi seekor semut yang mampu menunjukkan taringnya, kata Li Qiye. Kepada siapa? Tanya lelaki tua itu. Itu tergantung pada ketangguhan hati Dao Semut. Li Qiye tersenyum. Klang, klak, klak. Bunyi bel atau gong tanda bahaya yang dibunyikan dengan tempo teratur dapat terdengar jelas di seluruh kota. Hari gajian. Banyak yang menghentikan aktivitas mereka dan membangun menuju sumber suara. Harimau yang ditunggangi Li Qiye juga melakukan hal yang sama, berlari kencang di jalan. Peranal tua itu mengumpulkan barang-barangnya dan berlari dengan tongkatnya, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia buta setelah melihat kelincahannya yang menakjubkan. Begitu mereka sampai di sumbernya, mereka melihat sebuah kedai minuman yang terletak di tempat tinggi di kota, kedai minuman yang selama ini mereka kejar. Mari kita lihat, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Kedai itu dipenuhi oleh berbagai kalangan, mulai dari pedagang dan pelayan hingga seluruh warga kota lainnya. Penjahat pemungut bayaran, pembunuh naga, peramal, goblin kecil, petapa, dan pemuda yang tidak membayar turut hadir. Mereka menunggu dengan mata berbaring di meja di tengah. Gemuruh, sebuah pembeli tiba-tiba muncul di atas meja. Apa itu? Li Zitian bertanya dengan tenang. Lihat saja nanti, kita akan segera tahu. Li Qiye tersenyum. Suasana menjadi agak tegang karena semua orang menonton dengan napas tertahan. Kotak harta karun itu sudah penuh, kita bisa mulai membaginya sekarang. Peramal tua itu menyentuh kotak harta karun itu dan memberitahu semua orang. Jalan Gading punya pedagang terbanyak, kita harus bisa setengahnya. Kata pembunuh naga berbaju merah dengan keras. Bohong, jawab kejahatan setengah baya itu, kalian semua sudah lama menghabiskan saya. Seluruh pembeli ini seharusnya menjadi milikku. Siapa yang butuh perlindunganmu? Si tukang bonceng muda berkata, klan kita punya ribuan pengawal, belum lagi toko dan buruh kita yang banyak. Kita bisa mendapatkan setengah bagiannya. Tidak benar, tidak benar. Sang petapa kepuasan, cahaya welas asih mendengarkan semuanya. Aku akan mengambil peti itu dan membagikan isinya kepada semua orang, tidak peduli berapa banyak yang kudapatkan atau berapa banyak yang kau dapatkan, serahkan saja pada takdir. Bagaimana kedengarannya? Saya telah dipercayakan oleh mandat pengadilan surgawi, dan sudah menjadi tugas saya untuk mengawasi distribusinya. Makhluk-makhluk aneh itu muncul lagi. Semua orang mengeluarkan ketapel mereka dan mulai menembakkan batu ke arahnya lagi. Ah! Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang tak terhitung banyaknya sambil mengerang di tanah. Kalian semua sudah keterlaluan, kenapa kalian selalu mengeroyokku? Dia meratap dan berteriak, aku juga punya orang tua, sama seperti kalian semua, apa salahnya aku mengungkapkan pendapatku? Semua orang mengabaikannya dan menyimpan ketapel mereka. Jika dia mengatakan, pengadilan surgawi, sekali lagi, mereka akan menembak lagi. Karena klan saya sangat kaya, kami adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk menggelapkan uang. Bagaimana kalau begini, saya akan membawa kembali terlebih dahulu dan Anda datang ke rumah saya untuk mengambil bagian Anda. Tuan muda yang boros itu menyarankan. Persetan dengan itu, naga sejati dewasa berkata dengan meremehkan, bayar dulu apa yang kau hutangkan padaku untuk dagingku sebelum omongan kosong ini tentang betapa kayanya nada klanmu. Ini benar-benar salah paham. Pemuda itu sama sekali tidak tersipu saat berkata, saudara, tidak ada sepotong daging pun yang hilang darimu. Aku tidak makan apapun. Kamu pasti salah orang atau sengaja memfitnah reputasi baikku. Jangan tertipu, hadir sekalian. Banyak yang memandang dengan pandangan menghina, jelas tidak mempercayainya. Akulah yang terbesar di dunia, aku harus mendapatkan bagian terbesar. Kerangka raksasa itu muncul lagi dan meraung. Goblin kecil, jangan berisik begitu, tiarap. Teriak seseorang kepadanya. Bam! Kerangka itu hancur lagi dan goblin imut itu beredar guling di tanah, berhenti memanggilku kecil. Aku lebih besar dari kalian semua, lebih besar dari surga itu sendiri. Jika aku mendengar seseorang mengucapkan kata, kecil, lagi, aku akan menghancurkanmu dengan tulang-tulangku. Kata-katanya tidak digubris. Ini jelas bukan pertama kalinya dia melontarkan ancaman seperti ini. Saya tidak ragu lagi adalah penguasa kota ini, biarkan saya yang mengurus ini. Si penjahat menghantamkan pentungannya ke tanah, yang mengakibatkan gempa hebat. Sepertinya ini adalah ujian kekuatan. Naga itu menghancurkan cakarnya, menimbulkan gempa yang lebih dahsyat.
Menangkan hati orang dengan keagungan, bukan dengan kekerasan. Peramal tua, itu menggelengkan kepalanya, kita seharusnya tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan, betapa tidak sopannya. Ya, logika dan akal sehat, bukan kekerasan. Harimau itu mengangguk setuju. Perdebatan pecah di mana-mana di bar, solusi tetap tidak tercapai. Cukup berdebat, biar aku lihat. Li Qiye melangkah maju di tengah-tengah kejadian yang sengit dan membuka bagasi. Berderit, isinya terungkap. Kelompok Zitian tercengang. Mengingat persaingan yang ketat, mereka mengira bagian dalam akan dipenuhi harta karun dan artefak. Namun, bagian dalamnya penuh dengan tumpukan kertas tak berharga. Li Zitian mengusap matanya dan melihat lagi. Hasilnya masih sama. Ini, pelayan tua itu memasang ekspresi serius. Dia sudah punya gambaran bagus tentang apa yang sedang terjadi, tetapi ini menegaskan teorinya. Dia memandang sekeliling dan melihat penduduk kota itu menjadi kabur, seakan-akan menghilang. Li Qiye, di sisi lain, tetap tidak mempengaruhi seolah-olah semuanya normal. Dia berkata, semua orang punya cukup, tidak perlu berdiskusi. Ikuti kata hatimu dan ambil apa yang kamu butuhkan. Nah, ini lebih seperti itu. Seseorang mengambil segenggam kertas dan memasukkannya ke dalam saku. Dia menamparkan saku yang terisi dengan puas. Aku juga. Si penjahat mengambil segenggam, tapi merasa itu terlalu banyak dan mengembalikan sebagian. Dia lalu memasukkan sisanya ke dalam sakunya agar muat. Tuan muda yang kaya itu juga mengambil seikat, tetapi di bawahnya terjadi semua orang, dia merasa malu dan membalas beberapa. Meskipun demikian, ini tidak menghentikan semua orang sehingga dia membalas sedikit lagi. Bukannya aku butuh uang. Dia akhirnya hanya mengambil beberapa potong saja. Saya miskin dan butuh lebih banyak lagi. Si goblin kecil memasukkan beberapa kantong sebelum berhenti. Saya penuh integritas saat mewakili Celes. Pria pendukung itu berhenti berbicara ketika dia melihat ketapel lagi. Uang hanyalah harta duniawi, aku tidak melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Dia nada mengubah bicaranya dan akhirnya hanya mengambil sekitar 5 halaman. Karena setiap orang hanya mengambil 3-5 potong, maka cukup untuk semua orang. Giliranku. Seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan mengejutkan semua orang. Ia mengenakan jubah abu-abu yang telah memutih karena usia dan sering dicuci. Sayangnya, jubah itu tertutup tanah dan lumpur. Dia tidak memiliki banyak kerutan, hanya kulitnya yang pucat dan kecoklatan kulitnya. Rupanya dia kekurangan gizi dan menjalani kehidupan yang sulit. Meskipun ia berusaha menyisir rambut abu-abunya dengan rapi, kerja kerasnya membuat kekacauan menjelang akhir hari. Ketika ia membuka mulutnya, orang-orang melihat bahwa ia hanya memiliki beberapa gigi kiri, kuning dan beberapa berlubang. Semua orang bubar, tidak ingin berada di lingkungan sekitar. Terlebih lagi, baunya sangat tidak terganggu sehingga Li Zitian dan yang lainnya meninggalkan kedai, meninggalkan Li Qiye. Apakah masih ada lagi? Tanyanya. Ya, berapa banyak yang kamu inginkan? Li Qiye tersenyum. Semuanya, jawabnya dan mengambil seluruh bagasinya. Li Qiye memperhatikan kepergiannya dan berkata dengan nada sentimental, tidak ada keinginan dalam hidup, setidaknya ada beberapa saat ini. Setelah selesai, dia meninggalkan bar dan melihat sekelompok orang berkeliaran di luar, mereka adalah orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Tidak berfungsi, Li Qiye duduk di sebelah mereka dan bertanya, nggak bisa kerja tiap hari, tahu nggak? Si penjahat menggeleng, akhirnya aku dapat uang juga, sekarang aku harus santai. Tepat sekali, pria lain itu juga tampak puas. Dia bersendawa dan berkata, mengenai masalah ini, aku tidak bisa tidak mengganggu pengadilan. Surgawi, semua orang yang melihatnya dan kembali merogoh saku mereka, kedamaian biasanya tidak seagresif karena suasana hati mereka sedang baik saat ini. Berhenti, pria keberatan itu berkata, ini keluhan tentang pengadilan surgawi. Kita semua hanyalah pekerja tapi mereka mendorong kita terlalu jauh, mengharapkan kita bekerja seperti lembu dan kuda. Itulah sebabnya kita perlu istirahat sejenak sekarang. Kelompok itu mengampuni dia setelah mendengarkan seluruh kalimat itu. Hal seperti ini tidak selalu terjadi. Pembunuh naga berbaju merah itu mendesah dan berkata, tapi bersantai sepanjang waktu akan menyakiti bolamu. Naga dewasa itu tampak cukup makan dan bersendawa sebelum akhirnya mengeluarkan kentut yang keras. Kamu menjijikkan. Keluh yang lain. Menjijikkan.
Kalian semua juga akan kentut setelah makan enak, hanya saja kalian melakukannya secara diam-diam. Aku punya tubuh besar, di mana aku akan bersembunyi. Jadi bagaimana jika aku mengeluarkan yang besar? Naga itu membalas dengan keras. Ini tidak terganggu. Peramal tua itu menenangkan dan tersedak. Baunya lebih busuk lagi, komentar muda tuan. Mengangkat topik ini menyebabkan semua orang mengganggu dengan bermusuhan. Lupakan saja kalau aku mengatakan apapun. Lehernya menunjukkan saat dia tertawa canggung. Bolehkah aku bergabung? Pada saat itu, sebuah suara pelan bertanya kepada kelompok itu dari sudut yang jauh, tidak lain adalah lelaki tua yang mengambil seluruh koper itu. Tidak, semua orang berteriak serempak, menampilkan kerjasama yang sama seperti saat mereka mengeluarkan ketapel. Baiklah kalau begitu, orang tua itu menyendiri di sudut dan terus menikmati makanannya. Li Qiye tersenyum tipis setelah melihat ini. Dia juga berbaring dan berjemur di bawah sinar matahari. Menurutku, saat aku meninggal nanti, akan menyenangkan jika aku bisa menghabiskan waktu di kota ini bersama semua orang. Li Qiye berkata dengan santai. Cek, itu tidak akan berhasil. Sang pembunuh naga berkata, jika kau mati, semua orang akan mati juga. Hanya hantu yang akan ada di sekitar, bersaing untuk mendapatkan makanan. Kamu tidak boleh mati, jika tidak, tidak akan ada lagi tempat bagi hantu untuk berkumpul. Kata peramal tua itu, semua orang di dunia ini bisa mati, kecuali kamu, tidak akan ada tempat untuk bermain kalau begitu. Pemuda itu menenangkan, ya, kamu harus terus bertahan hidup agar hantu pun bisa bersenang-senang. Kata jahat itu, sepertinya sulit menjadi manusia akhir-akhir ini, lebih sulit lagi menjadi hantu, tidak disukai saat aku masih hidup, tidak diinginkan saat aku ingin mati, sungguh situasi yang tertidur. Kata Li Qiye, sama sepertiku, lelaki tua di sudut itu berbicara lagi. Tidak, seharusnya hanya ada satu orang di sekitar sini, tidak lebih. Kata kelompok itu serempak, baiklah kalau begitu, orang tua itu tampak sedih dan memerintahkan kepalanya. Kematian, Li Qiye menatap matahari dan berkata, ketika tidak ada keserakahan di dalam hati, kematian tidak lagi menakutkan. Keserakahan tidak dapat dihindari, bahkan hantu pun serakah. Kata peramal tua itu, hantu bisa belajar untuk melepaskannya. Sang pembunuh naga tidak setuju. Itulah mengapa menjadi kecil itu baik. Si goblin kecil bangkit dan berkata, aku tidak bisa serakah seperti kalian semua. Silakan. Pemuda itu menatap goblin itu dengan jijik dan berkata, tidak ada yang bisa menyamaimu dalam hal keserakahan, tubuhmu kecil tapi sangat rakus. Kau tidak seperti ini saat kau masih hidup. Saya tidak berbicara tentang sifat saya hanya mengatakan bahwa karena saya kecil, saya mudah diganggu dan ini mencegah saya mengambil terlalu banyak. Goblin itu membela posisinya. Pilihlah kata-katamu dengan hati-hati, tidak ada seorang pun di sini yang menindasmu, kata peramal tua itu. Saya berbicara untuk diri saya sendiri ketika saya mengatakan bahwa saya tidak pernah menyebutkannya. Saya tidak tahu tentang yang lainnya. Si penjahat berkata sebelum menamparkan bahu si goblin, ceritakan tentang para penindas ini. Saya akan melindungimu dari mereka setelah kamu membayar biaya perlindungan. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka diganggu daripada membayar. Goblin itu tidak tertarik. Semua orang sama di bawah cahaya. Komentar sang petapa, berhenti kau berhenti. Kau tidak percaya pada cahaya di akhir, berhentilah menyebarkan omongan kosong ini. Kata si pembunuh naga, hahaha, aku bisa membuktikannya. Si penjahat itu menyombongkan diri dan berkata, kau, yang mengaku bersama cahaya, adalah orang pertama yang jatuh. Itu salah. Sang petapa menjawab dengan keyakinan, aku tidak meninggalkan cahaya atau menyatu dengan kegelapan. Itu hanya sebuah percobaan, menggunakan tubuhku sendiri untuk mengusir kegelapan. Kalian semua mendengarkan. Pemuda itu mencibir, itu adalah kata-kata yang indah untuk penjahat terbaik di sini. Aku yakin kalian menyembunyikan belati hitam sekarang dan berpikir untuk menikam kami. Saya mohon maaf atas dosa saya sebelumnya. Itulah sebabnya saya memilih untuk tidak bereinkarnasi demi pengampunan dosa saya. Kata petapa itu, apa gunanya menyampaikan, segalanya baik-baik saja saat ini, bukannya mengalami siklus penderitaan dan kesulitan. Itu tidak masuk akal. Kata si pembunuh naga, saya setuju. Saya lebih suka berada di sini daripada ikut siklus itu. Sang peramal mengangguk.
Tidak harus. Pemuda itu berkata, alangkah baik jika terlahir di keluarga bangsawan sebagai anak yang hilang, tidak melakukan apapun sepanjang hari kecuali menggoda gadis-gadis bangsawan. Itulah keahlian lamaku. Dan jika keluargamu gagal dalam perjuangan politik, penggallah untuk semua orang. Goblin itu menyiramkan air dingin ke dalam mimpinya. Tidak ada hal baik yang bisa keluar dari mulut anjing. Pemuda itu meleleh ke arahnya. Baiklah, aku ingin dilahirkan kembali sebagai seorang pria jangkung dan agung, yang ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Kata si Goblin, lebih seperti ini bertujuan untuk menimbulkan malapetaka. Suara dari sudut menjawab, itu tidak masalah, asalkan aku selamat. Goblin itu menjawab sambil tertawa nakal. Apa yang lebih baik daripada berjemur di bawah sinar matahari setelah mengisi perut? Hidup dan mati tampaknya tidak terlalu penting jika seseorang dapat hidup seperti ini bahkan setelah kematian. Kelompok itu lupa alasan mereka datang ke sini. Mungkin itu sudah tidak penting lagi. Setelah beberapa lama, terdengar suara tangisan gadis samar, yang sepertinya berasal dari seorang kecil. Semua orang yang mendengarnya dengan jelas, tidak dapat menahan emosi mereka. Aku rasa ada seorang gadis yang menangis. Li Zitian berdiri. Cucu kecil, jangan pergi kemanapun. Pria berbaju merah berhenti. Li Zitian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pria ini terus menyapanya dengan tidak hormat. Meskipun demikian, dia berpendapat dan duduk kembali. Tangisan itu terus berlanjut. Pelayan tua itu mendengarkan dengan saksama, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak peduli, tetap santai seperti kelompok lainnya. Aku juga harus berjemur. Lelaki tua di sudut itu berbaring dan menikmati dirinya sendiri sambil menjaga jarak dari orang lain. Hangatnya sinar matahari tak terlupakan. Kekhawatiran dan ketidakpastian lainnya tak lagi penting, hanya momen ini. Kelompok itu tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Qiye perlahan bangun. Dia menyuruh pelayan tua, Li Zitian, dan beruang sejati untuk pergi dengan tenang, tidak ingin mengganggu kelompok yang sedang tidur. Saat mereka berjalan di kota, mereka menemukan ketenangan yang tenang. Semua penduduk tampaknya juga sedang tidur siang. Mereka berhasil mencapai gerbang dan berangkat padang pasir sekali lagi, tanah pasir yang tak berujung, hanya kerangka-kerangka raksasa yang berserakan. Matahari di luar sana entah betapa berbedanya dengan matahari yang mereka nikmati di kota. Panas yang menyengat membakar kulit mereka dan dapat membuat mereka pingsan. Setelah mengambil beberapa langkah, Li Zitian menoleh ke belakang dan tidak lagi melihat kota itu. Tidak ada lagi di sana. Dia hanya melihat hamparan pasir tak berujung di belakangnya, seluruh kota telah hilang. Jika saja dia tidak menghabiskan waktu di sana, dia mungkin akan berpikir sebagai fata morgana. Namun, itu terasa begitu nyata. Tentu saja tidak ada. Li Qiye tidak mau menoleh. Tidak ada. Kami baru saja ada di dalam. Li Zitian terkejut. Pengalaman bukan berarti kenyataan. Li Qiye menjawab dan terus maju. Kenyataannya, Li Zitian menduga demikian selama berada di sana. Meskipun demikian, ini tetap merupakan konfirmasi yang mengejutkan. Satu saja, gumamnya. Ini mungkin salah satu peristiwa paling berkesan dalam hidupmu, dan ini akan menikmati memahami banyak hal. Li Qiye menambahkan. Jadi, Li Zitian menanggapi dan menyetujui kejadian aneh ini. Apakah roh tetap ada setelah kematian? Pelayan tua itu berbicara lebih banyak dari biasanya. Kau membuatku merinding, Paman. Li Zitian tersenyum. Kamu tidak takut bergaul dengan sekelompok orang mati, kenapa kamu takut sekarang di siang bolong? Li Qiye mendengus. Li Zitian tidak dapat menjawab karena semua yang terjadi sebelumnya terasa begitu nyata bahkan ketika dia mengaktifkan langitnya. Namun, tangisan gadis kecil itu masih terngiang di mata mereka. Kalian semua juga mendengarkan, kan? Li Zitian berhenti dan berkata, ya, kata pelayan tua itu. Apakah dia benar-benar hidup? Li Zitian menjadi penasaran. Orang hidup tidak tinggal di sini. Kata Li Qiye. Mengapa dia menangis? Dan apa itu? Li Zitian bertanya sambil merasakan buruk seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Jika di sini, itu bukan hal yang baik. Jawab Li Qiye. Tangisan itu terus berlanjut tanpa peduli seberapa jauh mereka telah pergi. Bukankah kita harus melihatnya? Akhirnya, Li Zitian tidak dapat menahannya lagi setelah merasa bersalah. Dia tahu bahwa tangisan di padang pasir yang sunyi ini tidak normal tetapi mereka dipenuhi
Pasir di bawah dan yang berhamburan karena angin sama-sama tidak terganggu. Para wisatawan menjadi tidak nyaman, tidak sanggup menahan cuaca ekstrim. Li Zitian meyakinkan yang lain untuk melacak sumber tangisan itu. Mereka akhirnya bertemu, seorang gadis yang berambut terurai di gaun putihnya. Tidak jelas apakah dia terluka atau karena alasan lain, tetapi dia tidak dapat bergerak dari tempat itu. Tangisannya yang lembut menusuk hati dan membuat semua orang merasa tertekan, tidak menginginkan apapun selain memeluk dan melindunginya. Dia sepertinya tidak menyadari kehadiran mereka dan terus menangis. Li Zitian tidak tahan lagi. Ia mendekat dan berjongkok, berbicara dengan suara lembut, "Adik kecil, kenapa kamu menangis?" Gadis itu berevolusi, menampilkan sesuatu yang hampir tidak bisa dianggap sebagai wajah, lebih menyerupai mulut menganga berisi darah dengan gigi runcing. Li Zitian segera melangkah mundur tetapi tiba-tiba mendapati dirinya membeku. Sesuatu yang mengendalikan dirinya dan takdirnya sebenarnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mulutnya disertai kepalanya dengan kecepatan kilat. Dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Namun, dia yakin dengan pukulannya, berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri tepat pada waktunya. Sayang, kondisinya saat ini membuatnya ketakutan. Ia ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar. Sudah berakhir, pikirnya sambil memejamkan mata, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Untungnya, Li Qiye berkali-kali lebih cepat dari kilat dan mengangkat mulut Zitian. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan dan terbuka lebar ke arah Li Qiye. Matanya berbinar terang saat dia memanggil petir untuk menyambar makhluk itu, menyebabkannya hancur oleh afinitas yang kuat ini. Krek, gelombang petir berulang kali menghantam mulut, menyebabkannya bergetar tak terkendali. Akhirnya, mulutnya tidak bisa bergerak lagi. Zitian menyaksikan seluruh kejadian itu tetapi tetap tidak dapat bergerak sampai Li Qiye menamparkan bahunya. Ia menebak dan mengira bahwa sebuah mantra baru saja meninggalkan tubuhnya. Nasibnya yang sebenarnya akhirnya berhasil lagi. Sial, hampir saja. Lututnya lemas setelah kejadian itu. Itu akan menjadi akhir baginya jika bukan karena Li Qiye. Kamu disuruh untuk tidak pergi. Li Qiye tersenyum dan berkata. Li Zitian teringat kembali di kota, pria kasar berbaju merah itu menyuruhnya untuk tidak pergi kemanapun. Sayangnya, sejak awal ia telah tertangkap oleh makhluk misterius ini. Monster apa ini? Dia ingat setelah mengingat pengalaman hampir matinya. Ada beberapa nama, wajah hantu atau mimpi buruk. Li Qiye dengan santai mengambil dan melemparkan mulut itu ke Zitian. Dia menangkapnya tetapi ingin membuangnya. Meski begitu, dia tetap penasaran melihatnya. Benda itu telah disegel oleh Li Qiye tetapi terlihat masih mengerikan. Aku tidak tahu hal seperti itu ada di dunia kita, kata Zitian. Tidak, hanya dalam mimpi. Li Qiye mendengus. Mimpi. Dia terkejut namun kelompok itu sudah bergerak maju. Zitian menangkap mereka sambil masih memegang makhluk itu. Meminta aku membuangnya. Tanyanya, tidak ingin melihatnya terlalu lama. Tidak, teruslah bawa saja, aku punya kegunaan untuk itu. Kata Li Qiye. Zitian tidak punya pilihan selain menggendong makhluk jahat itu sambil mengikuti Li Qiye. Perjalanan itu tidak sulit bagi para peserta di level mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan gurun. Area berikutnya terdiri dari bintang jatuh yang luar biasa. Bintang-bintang itu mengalir seperti sungai, memancarkan aurora, debu bintang, dan api berwarna-warni. Saat bintang-bintang itu melesat di langit, mereka meninggalkan gema yang menyenangkan. Galaksi yang bergelombang. Zitian berkumpul. Tidak, tanahlah yang bergerak. Bintang-bintang tidak bergerak. Pelayan tua itu mengoreksinya. Zitian mengamati pemandangan dengan saksama dan menemukan bahwa memang demikianlah adanya. Ia menyadari bahwa gurun itu tidak lebih dari sekedar kapal raksasa dengan bagian depan melengkung. Kapal itu membawa pasir melewati galaksi ini. Di bagian depan ada seseorang yang mengendalikan kapal dengan dayung besar, mendayung ke kiri dan kanan. Bahunya sangat lebar, mampu memikul 3000 dunia tanpa kesulitan apapun. Setelah langit runtuh, dia akan mampu mengangkatnya dan memungkinkan tanah suci tetap ada di bawahnya. Bersambung.